Tidak peduli di mana kamu berada, selamat datang di Bio Podcast. Di sini kita akan membahas topik-topik menarik yang membuka wawasan, menginspirasi, dan tentunya menghibur. Yuk simak sampai akhir. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan 3 rekan ya, di mana rekan-rekan tersebut ini merupakan mahasiswa yang berprestasi di jurusan biologi. Nah, sebelum itu kakak-kakak sekalian, alangkah baiknya ya dalam ajang pembicaraan kita baiknya itu lebih perkenalan dulu untuk lebih mengenal diri kakak-kakak masing-masing. Nah, untuk itu di sini mungkin bisa dimulai dari kakak yang mewakili sebagai duta Bianca. Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmatia Bano, sapaan sehari-hari biasa disapa Tia. Saya sebagai mahasiswa aktif di biologi. Baik, lanjut ke Baik, halo semuanya. Di sini saya Dewi Farhami. Setiap hari dipanggilnya Dewi. Saya mahasiswa semester 5 biologi. Baik, halo teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gani Saputra. Saya salah satu mahasiswa aktif yang ada di lingkungan jurusan biologi. Saya juga selaku mahasiswa yang sedang melakukan program BKM Kampus Merdeka Angkatan 8 yang berada di Sekolah Penugasan di SMPN Bulama Selatan di Provinsi Gorontalo. Baik, oke. Jadi kakak sekalian ya sudah menceritakan sedikit itu tentang dirinya tersebut. Di sini juga saya izin memperkenalkan diri. Saya di sini sebagai Yulia Taviana. Saya juga merupakan mahasiswa aktif di jurusan biologi. Saya di sini sebagai mahasiswa yang alumni ya, pernah mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka batch 4. Nah, kakak-kakak sekalian nih, dari perkenalan kita lanjut pada pengalaman kakak-kakak sekalian selama proses kuliah. Nah, ketahui kalian itu tadi sudah menyampaikan bahwa kakak-kakak sekalian sudah sampai di semester 5. Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman selama kuliah. Mungkin bisa dimulai dari Kak Muhammad Gadi. Baik, mungkin kalau dari saya pengalaman selama kuliah dari semester 1 sampai dengan sekarang sangat bisa dibilang itu adalah hal-hal yang paling dinikmati, karena di setiap hal-hal yang kita lewati dan mulai dari semester 1, semester 2, 3, 4 dan seterusnya, itu bisa kita bilang adalah hal-hal yang disebut yang namanya proses, dimana kita menempa dan menuntut ilmu itu dari semester 1 sampai ke 5 sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah di semester 5 kita diberikan kesempatan oleh pihak jurusan yang dimana kita bisa ikut MBKM Kampus Mengajar. Adapun kesan yang paling saya rasakan dari semester 1 sampai sekarang ini sungguh banyak hal, dan bisa dibilang itu merubah dari yang dulunya saya tidak tahu apa-apa di lingkungan jurusan biologi. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa dikatakan ada yang saya ketahui di lingkungan jurusan biologi. Oke, cukup menarik ya. Kalau misalnya dari Kak Rahmatia Bano sendiri, pengalaman yang menarik itu selama kuliah apa? Berbicara soal pengalaman menarik, tentunya dari saya sendiri sebagai mahasiswa di biologi tentunya itu tidak kalah mudah ya, karena tentunya biologi yang kita pelajari semasa sekolah dari SMP SMA itu berbeda sekali dengan pada saat kita masuk kuliah, yang kita pikir awalnya hanya sekedar membaca, oh ini anatomi, ini ya strukturnya seperti ini tumbuhannya seperti ini. Ternyata pada saat masuk di biologi, ternyata biologi cukup kompleks ya, seperti itu. Jadi pada saat masuk di biologi semester pertama, pada saat dibilang ada, oh kita akan melaksanakan praktikum, itu kayak praktikumnya seperti apa, kayak gitu. Langsung terpikirkan kira-kira praktikum di laboratorium biologi itu seperti apa. Dan pada saat masuk di laboratorium biologi, asisten-asistennya cukup menarik juga. Jadi ya pengalaman selama kuliah cukup menyenangkan ya, karena tentunya kita bisa mengetahui apa yang sebelumnya kita tidak ketahui, apa sebelumnya yang kita mungkin yang dalam diri kita kayak kurang kita pahami, setelah masuk di jurusan biologi sedikit demi sedikit itu sudah bisa dipahami dengan baik. Seperti yang Kak Gani bilang tadi, itulah namanya proses, seperti itu. Luar biasa. Nah, kalau untuk Kak Dewi Farhani sendiri pasti juga ada ya tentunya kesan kayak menarik selama pengalaman kuliah yang dilaksanakan sampai di semester 5 sekarang. Mungkin bisa dibagikan juga sedikit. Baik,
Kalau dari saya sebagai seorang perantau, tentu kesan pertamanya adalah mengalami beberapa proses culture shock dari semester 1 bahkan hingga semester 2. Apalagi di sini memang lingkungan yang baru, walaupun masih sama-sama Sulawesi, tentu banyak yang hal-hal yang berbeda dari mulai budayanya dan pertemanannya atau lingkungannya seperti itu. Dan untuk seperti yang dikatakan Kak Rahmatia tadi, memang berbanding terbalik antara biologi yang pada saat kita masih SMA dan pada saat sudah kuliah. Dan tentu banyak cabang-cabang ilmu yang lebih banyak untuk ditekuni lagi kalau di biologi, apalagi di sini kita belajar untuk menyesuaikan diri, dimana mulai dari praktikumnya kita gerasuk-gerusuk untuk siap-siap, kesalahan sekecil apapun juga berpengaruh besar begitu. Dan selama kuliah itu yang saya pegang hanya satu, yaitu keyakinan dan percaya diri dan yakin pasti selesai. Karena keraguan sekecil apapun akan berpengaruh di masa yang akan mendatang, atau semenit ini kita ragu, menit kemudian itu akan berpengaruh besar. Jadi yang bisa dibilang berhasil melewati masa-masa semester-semester yang sangat mengguncang tadi karena dari kepercayaan dan keyakinan tadi pada diri sendiri. Mungkin itu. Oke, terima kasih ya Kak Dewi. Nah, saya juga tertarik nih sama Kak Rahmatia Banu ya. Kan Kak Rahmatia Banu di sini itu adalah duta genre yang kita ketahui. Duta genre itu banyak sekali ya kalau itu yang harus dilewati untuk jadi seorang duta genre. Apalagi ajang duta genre yang Kak Rahmatia ikuti kemarin itu adalah ajang duta genre Provinsi Gorontalo. Nah, luar biasa sekali, apalagi ya posisi sekarang Kak Rahmatia Banu itu lagi kuliah, terus juga jurusannya ya luar biasa, jurusan biologi ya. Nah, apa sih yang memotivasi dan membuat Kak Rahmatia itu sampai menumbuhkan rasa kayak saya harus masuk ini di ajang pemilihan duta genre Provinsi Gorontalo? Dan kira-kira setelah terpilihnya menjadi seorang duta genre Provinsi Gorontalo itu apa yang Rahmatia rasakan? Mungkin kayak kekurangan saya di sini, kelebihan dari program-program yang saya ikuti ini. Mungkin bisa di-sharing lagi Kak. Oke, jadi berbicara mengenai soal duta genre ya, ajang pemilihan duta genre. Awalnya saya tidak berpikir sama sekali bahwasannya tahun ini saya akan menjabat sebagai seorang duta genre, karena memang itu di luar kendali saya. Waktu SMA saya memang pernah menjadi seorang ketua PIKR, di mana PIKR itu merupakan naungan dari duta genre, Forum Genre Provinsi Gorontalo. Jadi pada saat masuk kuliah ada kan yang namanya PIKM. Jadi saya berpikir kayaknya bagus nih kalau masuk PIKM, tapi itu hanya sekedar angan-angan saja. Saya tidak langsung bertindak apakah saya harus masuk ke sini atau tidak. Cuman sekedar ingin masuk tapi tidak ada tindakan sama sekali seperti itu. Jadi cuma berhenti sampai situ. Tiba satu saat pada saat malam inaugurasi itu Pak Sekretaris Jurusan mencari saya. Saya pun terheran kenapa beliau mencari saya pada saat malam inaugurasi. Di situ saya terheran dan situ saya langsung menghadap sama Bapak. Terus Bapak bilang gini, Rahmatia, kamu ikut pemilihan duta genre ya? Baru wawancara kok, tenang saja. Itu tidak akan membuat kamu takut dan lain sebagainya. Tenang saja, kamu tidak perlu berpikir hal-hal yang di luar kendali kamu. Saya langsung berpikir, waduh, kok tiba-tiba jadi duta genre? Pada saat saya ingin menyampaikan, tiba-tiba Pak langsung bilang gini, kamu putri biologi kan? Jadi kayaknya ini merupakan sebuah tanggung jawab besar juga, karena Pak bilang gini, kamu sebagai seorang putri biologi setidaknya ada yang mewakili jurusan biologi yang mengikuti ajang ini. Jadi saya langsung berpikir kayaknya Bapak ini mengamanatkan saya untuk ikut ini, menjadi seorang duta genre dari putri biologi. Jadi saya langsung berpikir bolehlah dicoba dulu. Ya sudah, di situ pada saat seleksi wawancara yang dilaksanakan di aula MIPA lantai 3, saya ikut dengan beberapa rekan lainnya, ada 5 orang putra dan 5 orang putri. Saya tidak berharap banyak soal lolos tidaknya, yang penting sudah mengikuti saja, ikuti prosesnya seperti itu. Dan ternyata pada saat di Instagram itu muncul pengumuman bahwasannya saya merupakan satu-satunya
perwakilan FMIPA yang lolos putri di tingkat selanjutnya untuk masuk pada seleksi selanjutnya seperti itu. Jadi ada pada saat itu yang lolos ada 3 orang, 2 orang putra dari jurusan teknik geologi dengan jurusan matematika, dan satunya jurusan biologi itu saya sendiri. Jadi 2 orang putra, 1 orang putri. Terus saya ketemu sama Pak Rizky bilang, tamatnya kamu lolos? Nah iya Pak. Sudah, kamu lanjut sampai tahap berikutnya. Aduh saya langsung berpikir, ini gimana ya? Soalnya saya bukan berpikir susahnya ke depan, tidak. Saya berpikir saya mengambil pengalaman pada saat saya menjadi putri biologi. Pada saat putri biologi itu kemarin, itu kan kalau latihan harus menggunakan heels yang tingginya sekitar 10-15 cm, bahkan ada yang 20 cm. Nah posisinya pada saat itu kaki saya kan sempat dijahit. Itu kan sempat dijahit. Jadi pada saat menggunakan heels itu jahitannya itu beberapa kali terbuka. Dan otomatis harus ke dokter lagi. Nah saya takutnya meskipun itu sudah dalam jangka waktu yang cukup lama, takutnya itu akan terbuka lagi meskipun itu sudah rapat sih untuk jahitannya itu. Jadi ini kayaknya bisa nggak? Ada sedikit rasa overthinking dalam diri saya. Kemudian Bapak Rizky bilang gini, mungkin Pak Rizky takutnya itu kayak yang saya pikirkan adalah nantinya saya akan gimana soal perkuliahan saya, mata kuliah saya, praktikum saya, padahal tidak sih. Terus kayak ya udah Pak, insya Allah saya bisa coba. Posisinya itu seleksinya lanjut sampai pada bulan Ramadan. Terus saya berpikir kayaknya harus mundur. Soalnya ada beberapa suara simpang siur muncul di telinga saya, katanya, "Tia, kamu yakin? Soalnya tahapannya lumayan susah. Sampai 3 bulan lebih bahkan untuk seleksinya." Bayangkan dari awal bulan itu awal bulan apa ya? Mei apa? Ya, kemungkinan Mei atau April itu mulai, kemudian akhirnya di bulan Juni. Terus sekitar beberapa bulan yang cukup lama waktunya itu saya habiskan di kantor BKKBN untuk latihan full pagi sampai malam. Saya ke kampus untuk praktikum, kemudian lanjut lagi ke BKKBN untuk latihan. Itu kayak, waduh, energi saya terkuras habis. Cuman lagi dan lagi berbicara soal proses ya itu kita harus siap dengan segala resiko yang ada, karena kalau kita tidak mencoba ya kita tidak akan pernah tahu. Jadi meskipun sulit dan mengalami sedikit culture shock, ya saya bisa lewati, alhamdulillah. Luar biasa ya Kak Tia, karena proses untuk mengikuti ajang tersebut itu dilewati dari praktikumnya, terus puasa, luar biasa ya. Dari saya juga mau bagi cerita ya, awal saya mengikuti program MM itu kayak awalnya tuh yang membuat saya motivasi untuk bisa mengikuti program tersebut karena saya rasa ya, tapi mohon maaf sebelumnya, saya rasa itu kayak praktikum di semester 3 itu susah sekali karena dari semester 3 itu saya sakit terus selama 3 bulan perawatan, terus pulang balik apotik ya untuk kayak cek terus kayak timbul lah semangat karena ada mahasiswa yang ikut program PMM di sini kan di jurusan biologi. Terus katanya gini, Yuli coba aja dulu kayak kuliah terus ikut program PMM kan, terus cobalah mendaftar program PMM. Sampai di sana itu kayak wah ternyata PMM itu semenarik ini, dan kayak merupakan motivasi bagi Yuli itu kayak lebih mengembangkan diri sendiri karena di sana Yuli bertemu dengan ribuan mahasiswa yang dikatakan dari berbeda pulau ya. Kayak misalnya saya itu lulusnya kan di Pulau Jawa, jadi otomatis mahasiswa-mahasiswa yang saya temui kalian itu di sana adalah mahasiswa yang dari luar Pulau Jawa, dan itu beragam-ragam dari sukunya, terus agamanya, itu memang luar biasa. Terus menurut saya kelebihan dan kekurangan ikut PMM itu, yang kalau untuk kekurangan mungkin ya, kekurangan itu ketika saya ikut program PMM itu ya, apalagi jurusan biologi di UNJ itu kayaknya jangan dulu misalnya ada mata kuliah yang masih praktikum, karena itu membuat kita kayak kekurangan ilmu. Karena pada saat PMM itu kan kayak kampus merdeka ya, kita bebas untuk kayak mengekspresikan diri sendiri, terus kuliahnya juga mungkin kita diganti dengan modul Nusantara seperti itu. Nah itu juga sedikit dari cerita saya ya tentang program yang saya ikuti. Nah kembali lagi sama Kak Gandhi. Nah Kak Gandhi ini kan ya cukup kita katakan ya sebagai sudah mencontohkan sebagai seorang guru.
karena sudah mengikuti kampus mengajar. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit motivasi sampai kenapa harus memilih kampus mengajar, padahal masih ada kegiatan yang di luar lainnya, kayak misalnya PKM, terus ada duta genre, PMM, terus kayak kenapa tidak memilih kegiatan lain dibanding ngambil ke kampus mengajar? Karena kita ketahui ya Kak Gandhi, kita kan sama-sama mahasiswa ya, mahasiswa semester 4 terus masuk di semester 5. Banyak kan teman-teman kayak, ayo di sini aja kuliah di kampus. Ngapain sih kamu ngajar terus istilahnya tuh ngajarnya selama 4 bulan ya Kak Gandhi kalau nggak salah. Nah, itu sampai kenapa lebih menekatkan diri mengambil kampus Merdeka aja atau kampus mengajar aja dibanding ikut perkuliahan gitu. Kalau dari saya pribadi, untuk mengikuti program ini sebenarnya cuma pembahasan iseng-iseng bersama salah satu alumni kampus mengajar angkatan 7. Jadi kebetulan waktu kita sementara praktikum, kalau nggak salah praktikum fisiologi hewan, kita lagi sharing-sharing tentang pengalaman Kak tersebut dengan saya. Jadi ketika dia bercerita tentang kampus mengajar, timbullah rasa inisiatif dari diri pribadi untuk kayak saya ingin keluar dari zona nyaman saya. Kalau masalahnya saya cuma duduk-duduk terus di kampus, saya kapan lagi ada kesempatan untuk bisa keluar? Mumpung ada dia punya wadah yang disediakan oleh pemerintah, maka dari itu saya tidak meninggalkan kesempatan ini. Kemudian lanjut dari pembahasan kita pada saat sharing session di praktikum saat itu praktikum tentang urin pada kelinci. Jadi kita bahas-bahas tentang KM, apa sebenarnya KM ini. Ternyata selain kita dituntut untuk bisa mengajar di sekolah, kita juga melaksanakan program-program yang dimana kita berfokus pada literasi dan numerasi yang bertarget pada siswa. Jadi selain kita juga mengajar, memberikan ilmu kepada siswa, kita juga menjalankan program dengan meningkatkan dia punya literasi dan numerasi. Mungkin kalau dari saya, pengalaman yang bisa saya ambil dari ketika saya mengikuti program ini sangat banyak dari saya pribadi. Seperti pengalaman kakak-kakak yang di depan ini. Kalau pengalaman terkhusus dari saya pribadi itu, saya bisa dianggap seperti guru selayaknya guru yang real guru. Itu mungkin teman-teman yang masih duduk di kampus masih cuma praktek mengajar sesama mahasiswa, tapi kita di kampus mengajar, kita bisa langsung turun mengajar dengan siswanya langsung. Kalau membilang dia punya perbedaan asli, perbedaan yang sangat signifikan yang kita rasakan ketika kita mengajar dengan siswa langsung itu, siswa yang serelate-nya siswa ini ternyata di dalam satu kelas itu memiliki banyak karakter yang harus kita pahami. Itu bedanya. Kalau kita mungkin mengajar sesama mahasiswa itu masih bisa diatur, tapi kalau dengan siswa kita harus memahami bagaimana mereka punya perilaku satu persatu. Itu kalau dari saya. Kayak dari ceritanya Kak Gandhi, saya menarik itu pasti ada kultur shocknya kan, karena dari cerita tadi katanya harus memahami berbagai macam karakter siswa, apalagi kita masih mahasiswa ya, juga kita masih diajarkan oleh dosen-dosen yang kita katakan itu udah dosen tingkat tinggi ya, karena sudah ada S2-nya. Nah, pasti ada pengalaman dan pasti itu ada ya. Mungkin Kak Gandhi bisa sharing sebagai kayak kedepannya kita juga menjadi, apalagi saya ya sebagai seorang guru nantinya profesi saya itu bisa berbagi dari cerita pengalaman Kak Gandhi mengikuti kampus mengajar. Kalau pengalaman secara pribadi yang selama 4 bulan terakhir, ya 4 bulan terakhir ini, jadi pengalaman yang paling berkesan itu pertama kita ketika dikasih penugasan di sekolah itu dipanggil, rasa dihargai sebagai seorang guru itu ada. Mulai dari cara dipanggilnya, saya sudah dipanggil Pak Guru. Itu agak dibilang kalau kita dipanggil Pak Guru di sekolah agak bagaimana ya? Dia punya panggilan Kak oleh adik-adik junior di kampus beda dengan panggilan Pak Guru ketika kita ada di sekolah. Walaupun ada orang tua wali murid yang datang ke sekolah berkunjung, walaupun kita mahasiswa tetap dipanggil Pak Guru. Itu salah satu kultur yang membuat mungkin kalau teman-teman belum bilang dipanggil Pak itu sudah tua, tapi kalau di sekolah dipanggil Pak itu kayak agak naik, dia punya hakikatnya. Kita sebagai guru itu kayak wah ternyata seperti ini jadi guru, dihargai sekali. Kemudian ketika kita mengajar, kita harus bisa memahami karakter satu kelas itu. Seumpamanya ada 30 orang siswa,
kita harus bisa memahami karakter siswa tersebut. Karena ketika kita mengajar, pasti tidak semua yang kita ajarkan itu mereka bisa paham. Itulah dari kita sendiri, bagaimana caranya kita bisa memahami mereka. Terkadang kalau kita memberikan pemahaman kepada mereka, nanti satu persatu. Tidak langsung kita mengajar di papan, kemudian kita jelaskan keseluruhan, biasa dari mereka itu tidak paham. Ataupun kita menjelaskan, cuma disuruh silakan ambil buku catat. Itu kalau dari saya, ketika kita mengajar seperti itu, hanya habis di buku itu, habis di mencatat itu mereka punya pemahaman. Ketika mereka keluar dari kelas, tidak ada kesan apa-apa yang kita berikan. Kami dari kampus mengajar itu selalu mengusahakan sebelum mereka keluar dari ruang kelas, ada yang mereka tahu. Seperti kalau kita masuk, seandainya kita menggantikan mata pelajaran yang tidak masuk, kita masuknya di bagian literasi. Kita buat seru-seruan di dalam kelas. Seru-seruan seperti apa? Kita bercerita secara nyaring, kita main, dia punya gambar emoji di papan tulis sesuai dengan keadaan dari siswa-siswa yang ada di sekolah. Ternyata ketika kita gambar emoji seperti ini, kita paham situasi dengan kultur hatinya mereka itu seperti apa. Jadi ada yang hari ini mereka lagi tidak mood, ada yang lagi sedih, ada yang tidak dapat uang jajan, ada yang apa-apa. Pak Guru, saya suka bercerita. Apalagi kebetulan sekolah penugasan saya itu adalah sekolah SMP. Jadi masih masa-masa transisi dari anak-anak ke remaja. Adapun anak-anak yang sudah mulai mengenal cinta-cinta monyet. Nah, gitu kita selaku guru tidak hanya untuk mengajar kepada mereka, tapi mendengarkan cerita mereka. Jadi selain dari kita mengajar kepada mereka, mengajar tentang ilmu pengetahuan ataupun apa segala macam yang dituntut oleh dari pihak kampus mengajar seperti menjalankan program, kita juga mendengarkan keluhan mereka. Mulai dari keluhan persoalan orang tua, pernah mereka keluhkan, keluhan dari tentang masalah percintaan, keluhan tentang biasa kalau di sekolah, di lingkungan sekolah dia masih ada sering terjadi baku gara. Ya, mau bilang pembulian masih agak kayak kasar, jadi kita baku gara kalau di sekolah. Jadi itu apa-apa pokoknya harus dilaporkan. Ya, saling aja. Kemudian salah satu pengalaman yang paling berkesan ketika di sekolah itu mungkin bisa bertemu langsung dengan siswa itu sendiri. Karena kalau bisa dibilang kalau di kampus ketemunya cuma orang-orang itu saja selama 2 tahun berturut-turut. Jadi ketika kita ketemu dengan wajah-wajah baru di sekolah, kita agak semangat, timbul rasa semangat untuk mengajar kepada siswa. Walaupun ketika kita mengajar banyak karakter yang kita harus pahami. Jadi mau dibilang kesabaran saya setipis tisu ini harus bergelut dengan siswa yang 30 orang ini dalam kelas. Tapi mau bagaimana lagi? Itu sudah salah satu tantangan yang kita harus lewati. Mungkin itu dari saya. Tapi Pak Guru tidak merindukan mereka ya? Kalau merindukan, jujur, kita tinggal hamil 5 lagi dalam penarikan. Kalau mau dibilang rindu sekali. Dari mulai awal penugasan kita disambut dengan sukacita. Walaupun sukacitanya mereka itu dalam tanda kutip, mereka cuma bawa bercanda. Mereka tidak terlalu serius ketika kita bicara. Tapi kita menjadi salah satu paling hal berkesan dan paling susah melupa kalau ketika kita sudah di detik-detik perpisahan seperti ini. Oke, dari program yang sudah teman-teman ikuti ini, mungkin pasti dan ada itu ya, mengubah cara pandang kalian tentang pendidikan dan masyarakat. Apalagi yang kalian ikuti ini merupakan kegiatan yang sangat menginspirasi. Dari Gendra itu banyak sekali ya, dari PKM, bagaimana cara dari penelitiannya itu bisa berdampak pada masyarakat. Apalagi untuk Pak Guru tersendiri ya, untuk Pak Guru kan sudah remaja, pasti ada kesan yang bagaimana program tersebut itu mengubah cara pandang kalian terhadap pendidikan dan masyarakat. Di sini mungkin saya tidak menunjuk lagi ya siapa yang menjawab, kayak mungkin dari siapapun yang ingin langsung bercerita tentang cara pandangnya terhadap pendidikan dan masyarakat. Maksudnya seperti cara pandangnya orang luar, kita mengubah pandangan orang luar begitu? Lebih ke bagaimana mengubah cara pandang pendidikan dan cara pandang Anda itu terhadap pendidikan dan masyarakat dari program yang kamu ikuti, seperti itu. Mungkin kalau dari kami sendiri, cara mengubah pandangan dari
dari masyarakat dan guru-guru yang ada di sekolah. Cara kami mengajar ketika di dalam kelas itu seperti gimana kita membuat kelas itu lebih aktif. Ya, dimana mungkin kebanyakan guru-guru, bukan kebanyakan sih, saya tidak menjudge semua guru-guru seperti itu, tapi hampir mendominasi pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu. Kenapa siswa sering tidak fokus ataupun tidak gampang paham di dalam kelas? Mungkin dikarenakan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut itu kurang asik. Sehingga muncullah kami sebagai generasi muda, mahasiswa yang dipilih untuk melakukan program MBKM Kampus Mengajar sebagai wadah ataupun mitra, yang dimana kita berkolaborasi bersama guru. Kita memberitahukan kepada guru-guru bahwa kita dalam mengajar itu seperti ini. Jadi bukannya kita menggurui seorang guru, tapi kita memberitahu kepada guru, Ibu, kita dari program Kampus Mengajar, kita melakukan program literasi, contoh. Kita melakukan program literasi membaca. Tapi dalam program literasi ini kita memberikan salah satu ice breaking untuk membangkitkan mereka punya semangat dalam belajar. Adapun mungkin kalau dari pandangan dari masyarakat ya, ini yang masyarakat kurang ketahui ketika kita menjadi guru, dan itu pun nanti ketika kita penugasan baru kita tahu. Mungkin kalau kelihatan dari luar ataupun dari masyarakat melihat guru-guru itu santai, cuma datang ke sekolah, mengajar, habis itu pulang. Nyatanya tidak segampang itu. Kenapa saya bilang tidak segampang itu? Memahami karakter dari 30 siswa itu kalau dalam sekelas. Kalau kita sekolah, selingkungan sekolah, siswa yang ada di sekolah penugasan saya sekitaran 120 orang. Kita harus memahami karakter mereka. Mulai dari masuk pagi, mulai dari mereka ketika di dalam kelas, mereka istirahat. Kalaupun ada apa-apa, yang di sekolah yang bertanggung jawab, karena pada saat jam sekolah mereka masih ada di lingkungan sekolah. Itu salah satu mungkin pandangan dari masyarakat yang mereka mungkin beranggapan kita sebagai guru-guru di sekolah itu cukup santai. Ternyata tidak. Mungkin kayak wajar saja ada guru-guru yang galak, karena sungguh luar biasa guru-guru yang penyabar. Ya, bisa kalau mau dibilang guru-guru yang penyabar itu adalah salah satu malaikat yang tak bersayap. Karena kalau bagaimana ya, kalau kita tidak agak dengan suara tinggi untuk mendidik mereka, mungkin tidak akan bergerak. Jadi kalau dibilang untuk mungkin dari lingkungan juga. Ya, dari lingkungan. Tapi itulah kenapa kita sebagai MBKM Kampus Mengajar ini kita harus mendidik itu dengan cara memberikan hal yang terbaik. Karena semata-mata mendidik itu bukan dengan nada yang tinggi ataupun dengan tangan yang melayang baru semua bisa takut. Itu kehadirannya kita. Sebagaimana kita mendidik itu dari hati ke hati. Kalau kata Ibu Masra ya, kemarin pada saat kuliah itu ya, pembelajaran tapi katanya didiklah siswamu pada zamannya, jangan kamu mendidiknya pada zaman kamu, karena didikannya itu pasti akan berbeda. Ya, seperti itu. Terus untuk baik, kalau dari saya sendiri, karena saya menekuninya di bagian program kreativitas kewirausahaan, tentu tantangan terbesar adalah pada saat promosi dari produk tersebut ya. Mulai dari nada bicara. Saya tidak terbiasa menjual suatu produk ataupun barang seperti itu. Jadi di situ dimana saya melihat tim-tim lain ada yang sudah berpengalaman. Di situ di situ tim kami belajar bagaimana caranya untuk promosi. Apalagi ini produk baru. Tentu saja sebagai masyarakat, cara pandang kalau bicara soal cara pandang dulu ya. Cara pandang masyarakat terhadap mahasiswa itu sendiri saja, mahasiswa itu dituntut serba bisa, serba tahu dan serba jadi kayak segala sumber itu mahasiswa. Apakah mahasiswa harus tahu, walaupun dia jurusan ini, dia harus tahu bagaimana undang-undang ini, bagaimana ini dan sebagainya. Nah, pada saat turun langsung, dan itu tantangan sebagai anak-anak program PKM untuk turun produksi, untuk turun promosi. Tantangan mereka adalah jika promosinya door to door atau dari pintu ke pintu atau di lingkungan masyarakat yang bebas, bagaimana kreativitasnya untuk bisa membuat produk tersebut menarik dan tidak diragukan. Apalagi ini produk baru. Kalau dari produk saya sendiri adalah beras pisang goroho. Jadi mereka kan memunculkan pertanyaan, loh ini beras pisang goroho. Pisang goroho biasanya hanya diolah sebagai gorengan saja.
Lantas bagaimana mahasiswa ini membuat pisang goreng menjadi beras gitu. Jadi bagaimana cara kita biar tidak membacakan isi proposal kita kepada mereka atau isi laporan kita kepada mereka, menjelaskan latar belakang, cara produksi dan lain sebagainya. Tapi secara singkat. Jadi kita tidak menjelaskan ini kandungannya apa sebagainya, tapi langsung menjelaskan kepada mereka bahwa ini merupakan inovasi baru, inovatif baru, di mana beras merah dicampur dengan pisang goreng. Ini beras khusus untuk yang mau diet dan untuk para penderita diabetes mellitus, di mana mereka kan dibatasi ya makanannya. Batasi makannya, bahkan ada dokter yang menganjurkan untuk tidak memakan nasi putih karena memang glukosanya itu tinggi. Dan untuk beras merah sendiri kan glukosanya rendah sedangkan proteinnya tinggi. Sama seperti pisang goroho. Jadi kemarin itu sudah ada pengujiannya sendiri. Jadi kayak sudah meyakinkan kepada mereka, dan masyarakat kan pisang goroho merupakan endemik juga ya, dimana endemik hanya ada di bagian Sulawesi. Sulawesi yang paling banyak didapati adalah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Kalau sudah masuk Sulawesi Tengah itu harga pisang goreng itu sudah mahal, sudah sangat mahal. Jadi itu juga salah satu keuntungan yang menginspirasi di mana mengambil bahan tersebut, dan bagaimana kreatif dari kita sendiri untuk mempromosikan itu. Di mana kayak kalau dari sistem saya sendiri untuk promosi, tim saya itu door to door. Jadi edukasinya dari rumah ke rumah. Jadi mencari tahu berapa banyak yang menderita diabetes, dan ternyata di Gorontalo ini cukup banyak sekali yang para penderita diabetes mellitus 1. Jadi di situ mereka harus sudah mengontrol makanannya, dan di situ memang tidak boleh sembarang makan, apalagi akan terkesan seperti produk abal-abal ya. Jadi kayak bagaimana pada brosurnya itu lebih menarik lagi, mencantumkan gizinya, mencantumkan kandungannya, menjelaskan cara pemasakannya, karena kalau dari produk saya sendiri cara masaknya itu beda dengan yang lainnya. Jadi memang mulai dari kemasannya itu harus rinci bagaimana cara masaknya, karena yang mengkonsumsi ini kebanyakan orang tua, dan kalau misalnya teman-teman sebaya itu yang mengkonsumsi mungkin yang ingin diet dan sebagainya itu, jadi memang pada kemasannya itu harus informasinya harus rinci, dan pada brosurnya juga harus rinci lagi. Kemudian di situ kami ada juga website di mana bisa di scan websitenya untuk bisa langsung ke website kami. Jadi informasinya di situ, jika ada nomor juga di situ. Jadi kayak kalau ingin bertanya, jadi kemarin kami melakukan promosi seperti itu. Jadi ketika mengalami kebingungan atau misalnya bingung bagaimana cara masaknya, tapi di situ kami sudah meminimalisir mungkin bagaimana agar mereka saat sudah membaca cara produksinya itu sudah langsung tahu seperti itu. Jadi memang tantangannya itu kita harus memahami bukan sebagian besar bagaimana masyarakat, tapi kita harus memperhatikan dari sebagian kecil masyarakat tersebut. Jadi kalau misalnya sebagian besar mereka paham, tapi ada sebagian kecil yang tidak. Apalagi ada yang orang-orang tua bisa dibilang buta bahasa Indonesia ya, gitu. Jadi mungkin lebih ke arahan bagaimana kita mungkin ada tim yang sesama Gorontalo yang memberitahukan, karena kita fokusnya juga pada Provinsi Gorontalo sebelum kita kirim produk kita atau promosi ke luar daerah seperti itu. Jadi mungkin kalau dari saya seperti itu. Terakhir dari tadi ya. Oke, kalau dari saya cara mengubah cara pandang ya, pandangan dari Duta Genre menjadi kepada mahasiswa atau kepada masyarakat dan juga pendidikan, bagi pendidikan. Jadi kalau menjadi seorang duta genre tentunya kan itu menjadi seorang role model ya, baik itu dari segi apapun. Dan tentunya menjadi seorang role model itu tidaklah mudah, karena nantinya kita yang akan membantu para remaja, kita lah wadah yang nantinya akan membantu para remaja untuk gimana sih nantinya ke depannya untuk masa depan. Nah yang namanya juga genre, generasi berencana untuk merencanakan masa depan kita nantinya kayak gimana. Jadi ketika berbicara soal masyarakat, itu kan ada yang namanya genre yang akan turun sosialisasi ke masyarakat, ke desa-desa setempat. Nantinya itu saya sadar bahwasannya cara kita menyampaikan, cara penyampaian kita terhadap mahasiswa dan juga masyarakat itu sangat berbeda. Karena kalau ketika kita berbicara menggunakan bahasa seperti ini, bahasa baku yang seperti ini kepada masyarakat, mungkin sebagian masyarakat paham, namun ada sebagian lagi mereka tidak paham dengan cara penyampaian kita. Apalagi kita berbicara, mungkin ada bahasa-bahasa yang mungkin kurang didengar oleh masyarakat, ya inovasi, transmigrasi dan lain sebagainya. Mungkin apa yang terjadi ya, jadi kayak
alangkah baiknya kita lebih menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Jadi kayak ibu-ibu nantinya orang di sini akan menyampaikan seperti itu kan mungkin jadi yang orang sampaikan ini. Jadi secara tidak langsung maksud dan tujuan kita tersalurkan dengan baik, tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Jangan sampai apa yang kita sampaikan justru tidak sampai kepada mereka. Yang seharusnya ingin kita sampaikan adalah ini Bu, ini loh yang akan kita sampaikan. Nyatanya tidak tersampaikan karena maksudnya apa ya? Jadi bisa Iya. Jadi kayak kita harus bagaimana cara kita itu harus berusaha untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Dan itu saya tahu bahwasannya kita kan sebelum turun-turun itu kan nantinya akan di coaching terlebih dahulu. Jadi pada saat itu saya tahu, saya lihat dari sebelum itu saya lihat dulu dari senior duta genre yang lain, forum genre yang lain. Itu kayak jadi cara mereka menyampaikan ke masyarakat seperti ini ya. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara penyampaian terhadap mahasiswa generasi Z seperti kita dengan penyampaian kepada masyarakat. Karena ya minimnya pengetahuan seperti itu. Kemudian untuk pendidikan ya tentunya sebagai seorang duta itu kan menjadikan itu sebuah tanggung jawab yang cukup berat juga untuk kita, karena nantinya kita lah yang akan menjadi wadah bagi rekan-rekan ataupun remaja-remaja yang ada di Provinsi Gorontalo untuk merencanakan masa depan nantinya kayak gimana, seperti apa. Nah, jadi seorang duta yang salah satu yang saya banggakan adalah ketika saya menjadi seorang duta tahun ini, hal yang berubah terhadap diri saya adalah saya menjadi sebuah wadah yang nantinya akan menampung berbagai macam cerita ataupun overthinking dari remaja-remaja di luar sana. Dan itu saya rasakan. Jadi ketika saya sudah menjadi seorang duta, kayak mereka bilang, Katia sibuk, aku mau cerita, kayak, aduh, ini cerita soal apa? Jadi kayak ada suatu hal yang membanggakan seperti itu dari dalam diri saya sendiri. Oke, nah Tia kan sempat menyinggung seperti Katia ini sudah menjadi tempat cerita ya bagi remaja-remaja, apalagi kayak mereka lagi di fase overthinking terus butuh teman cerita ya. Nah terus itu sudah merupakan keterampilan baru yang Katia miliki. Nah dari keterampilan baru itu pasti untuk keterampilannya akan mempersiapkan karir di masa depan. Nah, untuk itu kira-kira keterampilan yang Katia miliki itu bisa membantu Katia untuk mempersiapkan diri terhadap karir Katia ke depannya. Oke, kalau berbicara soal karir, ya gimana ya, kita harus mempersiapkan dari sekarang ya. Seharusnya sudah dipersiapkan dari sekarang. Namun kalau untuk berbicara soal karir, saya belum masih dalam angan-angan ya kalau misalkan. Namun kalau untuk apa hubungannya antara keterampilan yang saya miliki sebagai seorang duta dengan karir saya, tentunya itu sangat berhubungan erat. Karena nantinya saya harus merencanakan masa depan tentunya. Kemudian cara saya menyampaikan kepada masyarakat luas, kepada rekan-rekan remaja lainnya, itu juga sangat berpengaruh terhadap karir saya. Gimana cara saya untuk menyampaikan, cara saya memberikan solusi, cara saya untuk memberikan pemahaman, tentunya itu sangat berpengaruh untuk kehidupan selanjutnya. Luar biasa ya. Untuk Kak Dewi, ceritanya kan PKN. Terus tadi katanya itu sistemnya masuk ke rumah setiap masyarakat, karena ada beberapa mungkin masyarakat yang kurang paham dengan penjelasan ini sebagai mahasiswa, mungkin mulai dari penggunaan bahasa. Terus mungkin ada juga masyarakat yang lebih paham karena mungkin dia memang sudah biasa menggunakan seperti kalangan tadi ada website, terus tinggal melaksanakan scan. Nah, itu apa pengalaman atau proyek khusus selama program yang sudah yang ingin Anda bagikan tersebut? Kayak lebih khususnya itu lebih mendalam lagi pada proses PKN tersebut, kayak gitu. Mungkin lebih ke tutur bahasa. Jadi kayak yang sudah disampaikan sama selain tutur bahasa, pemahaman kita sendiri. Jadi kalau dari saya pribadi, semisal ada mendapatkan istilah baru, wah ini sudah zaman digital. Tidak, kalau menurut saya tidak sepantasnya kita langsung bilang tidak tahu tanpa kita searching terlebih dahulu kan. Jadi setidaknya walaupun kita ada tercover kita tidak tahu, tapi kita harus tercover dengan sesuatu dari mencari tahu. Jadi seperti mahasiswa banyak kan dosen-dosen juga yang sering bilang yang kayak
mahasiswa ini ya tidak disuap lagi, mahasiswa harus tahu dulu. Ya seperti itu juga. Jadi kayak untuk ke masyarakat sebelum berani turun, walaupun itu mungkin ada yang kayak studi kasus kalau dikaitkan dengan kuliah kayak ada studi kasus begitu. Kadang kan kita langsung dengan masyarakat juga ya, langsung dengan masyarakat. Nah di situ itu tutur bahasa kita juga, jadi kayak menyesuaikan. Jadi kayak mungkin ada masyarakat yang kita temui, masyarakat yang memang kelihatannya formal dan dari cara bicaranya saja dia formal, tentu saja kita harus ikut formal. Tapi kalau dari masyarakat yang kayak dari tutur bahasanya dia bicara ke kita sudah tidak formal, kita coba dengan cara sopan tapi tidak formal tapi tetap sopan, seperti itu. Ya, lebih ke menyesuaikan begitu. Dan kalau dari saya sendiri ketelitian juga. Jadi betul-betul kalau ada yang bilang kesalahan kecil itu biarkan saja, tapi bayangkan ada 1000 kesalahan kecil itu tentu jadi banyak kesalahan. Jadi kalau di PKM itu yang paling penting adalah kesalahan-kesalahan kecil tadi harus diperhatikan. Contohnya saja untuk misal di kayak untuk pelaporan sendiri, saya bicara lagi untuk pelaporan karena memang di PKM itu akan bergelut juga dengan pelaporan. Jadi akan ada 3 laporan, di mana laporan pengajuan masih laporan pengajuan, ada laporan kemajuan, terus ada laporan akhir, laporan hasil. Itu betul-betul di mana kita kesalahan kecil mulai dari hurufnya dan sebagainya itu misal ada kesalahan, jangan sampai berpikir bahwa misal di paragraf 1 biarkan saja, paragraf 1 kita bagusin, tapi di paragraf kedua biasa saja ada kesalahan di situ, itu tetap berpengaruh. Itu seakan-akan terdeteksi walaupun yang periksa itu sesama kita manusia bukan robot, tapi itu ketelitian dari mereka, memang dari pihak-pihak mereka itu memang sangat teliti. Jadi yang pengalaman saya pribadi seperti itu. Jadi dan juga penjelasan, cara menjelaskan itu presentasi di kelas saja. Kalau presentasi di kelas, karena kalau PKM itu kan masih rangkum bagaimana ya, kayak ke fokusnya bagaimana kreatifnya mahasiswa ya kayak gitu. Jadi kreativitas kita juga, bagaimana kreatif kita itu untuk pemaparan dari produk kita pada saat PKP 2 atau pada saat pengujiannya, sudah pada saat dimana kita melaporkan prosesnya dan lain sebagainya. Itu harus jelas, itu harus rinci. Kayak tadi saya notice di mana ada latar belakangnya juga, mengapa mengambil judul tersebut harus lebih rinci. Jadi kalau dari saya pribadi yang paling harus diperhatikan adalah ketelitiannya. Jadi memang ketelitian dan cari tahu, dan kayak memang harus cari tahu dulu. Kalau memang sudah tidak didapat jawaban dari rasa ingin tahunya, itu baru bisa bertanya begitu, kayak baru ditanyakan kepada ini. Tapi jangan mentah-mentah bertanya yang seharusnya itu kalau mau dipikir itu masih bisa kalian cari tahu, seperti itu. Jadi memang seperti itu. Dan satu lagi adalah tepat waktu. Karena memang kalau bahkan kayak kemarin kan ada presentasi, ada waktunya ya. Itu maupun alasan jaringan sedang ini, sinyal sedang tidak ada sama sekali kesempatan kedua. Jadi memang sudah di situ kesempatan. Kalau memang tinggal 1 menit karena banyak persiapan dan lain sebagainya, berarti tidak ada lagi kesempatan. Dan itu padahal itu termasuk dalam penilaian. Dan presentasi yang itu PKP 2 itu sudah termasuk dalam penilaian, dan itu live di YouTube, dan memang itu dinilai dan dilihat oleh masyarakat gitu. Jadi produk-produk yang kita tampilkan apa semua, karena kalau sudah memang lulus pendanaan, produk kita itu sudah ada kayak perusahaan sendiri. Jadi misalkan kayak misal ketua timnya itu sebagai direktur utama, terus ada lagi ini dan sebagainya, terstruktur. Jadi sudah benar-benar seakan membuat perusahaan sendiri. Apalagi kalau misalnya kalau misalnya kewirausahaan itu kemarin bekerja sama dengan beberapa mitra begitu. Jadi ada bikin lagi surat. Jadi misal kalau dari saya bekerja sama dengan mereka yang menjual beras merah. Jadi bikin surat pernyataan kerjasama, itu tanda tangan di atas materai, dan itu tidak sembarangan. Dan memang dokumentasi dan lain sebagainya. Kemudian lagi bikin nomor perusahaan, dan memang betul-betul kemarin itu sangat-sangat, kalau mau dibilang rumit dan ribet dan tidak segampang itu, memang tidak segampang itu. Tapi kembali lagi ke diri sendiri, jangan berani ikut apapun. Kalau dari saya sendiri sebagai mahasiswa, jangan berani terjun ke dunia non akademik kalau tidak ada kepercayaan diri. Kalau misalnya masih ada keraguan ketika mengikuti sesuatu, tapi kayak
takutnya ikut ini, banyak yang ikut pasti tidak mau lolos. 100% tidak akan lolos karena ada keraguan tadi. Tapi kalau misalnya mengikuti sesuatu, ya sudah, coba daftar dulu. Orang masih daftar, terus ketika daftar sudah bagian seleksi dan untuk meraih kemenangan, harus dalam diri itu menang, walaupun memang persiapan tidak ini, tapi dari niat ingin menang sendiri tadi itu usaha kita akan lebih besar, seperti itu. Jadi kalau dari saya tadi ketelitian dan juga hilangkan keraguan tadi. Motivasinya luar biasa seperti Katia katakan pertama ya, katanya itu ini adalah tanggung jawab saya. Terus jangan terjun ke kegiatan akademik kalau misalnya Masih ada keraguan. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang sudah diikuti ini, mungkin dan bukan mungkin ya, untuk lebih menginspirasi lagi teman-teman di luar sana, pasti sekalian ada saran untuk mahasiswa lain ataupun orang-orang di luar sana agar lebih tertarik mengikuti program yang sudah kakak sekalian ikutin. Dari Kak Gadi. Kalau dari saya, untuk kedepannya mungkin program MBKM kampus mengajar ini belum diketahui apakah akan diperpanjang atau bagaimana, karena kebetulan kita sudah berganti presiden Ya. dan juga berganti berganti Menteri Pendidikan. Jadi belum tahu kelanjutannya dari kampus mengajar ini apakah akan ada lagi program seperti ini. Kalaupun ada, saya menyarankan untuk teman-teman untuk bisa ikut lagi di angkatan berikutnya. Karena kan ini adalah sebuah wadah yang disediakan oleh pemerintah. Kapan lagi ada wadah yang disediakan oleh pemerintah seperti ini, baru kita cuma melihat-lihat dan tidak memanfaatkan hal tersebut. Sungguh itu bisa dibilang orang-orang yang merugi. Kita sudah disiapkan hidangan makanan, tapi kita tidak santap. Nah, seperti itu. Jadi makanan tersebut mubazir. Jadi begitu juga dengan program ini, sudah disediakan oleh pemerintah, tapi kita tidak pergunakan, maka mubazir program ini. Dan saya rasa banyak hal yang bisa kita dapatkan untuk mengikuti program ini. Selain dari kita keluar dari zona nyaman, cuma duduk di kampus, kuliah pulang, lebih baik kita ikut program seperti ini. Datang ke sekolah, mengajar, melakukan sebuah program. Itu bisa dibilang kita memberikan dampak yang sangat besar di sekolah. Karena selain mengajar, kita membuat juga sebuah program. Semuanya jadi, tapi kan pasti ya banyak mahasiswa, apalagi pemikiran mereka itu kritis. Mereka mendengar kalimat dari Kak Gadis itu, misalnya, Kak, tapi kan banyak organisasi-organisasi lain kan yang bisa kita ikuti, kayak misalnya organisasi pembimbingan, itu kan bisa kita ikuti, kenapa kita harus ikut di kampus mengajar gitu? Karena kan masih ada organisasi lain, kenapa kita harus terjun lagi di kampus mengajar seperti itu? Oke, sedikit bercerita. Kebetulan saya adalah salah satu mahasiswa aktif yang berhimpun di dunia himpunan mahasiswa himpunan jurusan biologi. Saya kalau dipikir saya juga sudah tercover di himpunan mahasiswa jurusan biologi. Bisa dibilang masih aktif dan memilih untuk mengikuti program ini dikarenakan ada dorongan dari pihak-pihak yang ada di jurusan, apalagi Kepala Program Studi Pendidikan Biologi. Beliau sungguh mendorong kami untuk mahasiswa dari Prodi Pendidikan itu mengikuti program ini, karena memanfaatkan program yang sudah disediakan oleh pemerintah itu bisa dibilang hal yang sangat berharga. Kemudian selain dari kami yang mendapatkan dia punya benefit ketika kita turun di sekolah penugasan, kita juga dapat benefit dari pihak jurusan, yaitu konversi 20 SKS. Jadi kita tidak sia-sia, kita sudah dapat benefit ilmu yang kita dapatkan di lapangan, mengajar, melakukan program, kemudian kita dapat konversi mata kuliah lagi dari pihak jurusan. Mungkin kalau dari saya, kalaupun teman-teman yang masih berpemikiran seperti itu, saya sudah fokus di satu ini, saya tidak mau pindah-pindah lagi dia punya HMJ atau dia punya kesibukan lain, maunya cuma di satu fokus. Jangan berpikir seperti itu, cobalah, karena di setiap satu konsentrasi itu beda-beda dia punya pengalaman. Contoh dari saya mengikuti program ini, beda pengalaman yang saya ikuti. Dari Kak Yuli mengikuti program PMM, beda juga dia punya pengalaman. Apalagi kakak-kakak yang di sebelah saya ini dari program PKM dan Bu Duta yang berkesempatan hadir ini. Beda-beda pengalaman, karena kalau bisa dibilang kita sama-sama mahasiswa aktif, tapi mereka berani mengambil satu langkah lebih maju dibanding teman-teman yang masih cuma stay di kampus. Seperti itu. Betul. Lanjut ke Kak Tia. Oke, kalau dari saya berbicara
berbicara soal apa tadi ya? Saran Saran. untuk teman-teman di luar sana. Untuk ikut MPMDH Iya. katanya saya. Tentunya untuk tahun mendatang akan ada pemilihan ajang Betavian Drive seprovinsi Gorontalo lagi. Dan saran saya ya silahkan dicoba. Karena ya kalau kita tidak mencoba kita tidak akan pernah tahu. Seperti yang Kak Dani bilang, apa salahnya untuk mencoba kan? Tapi jangan juga kayak berpikir ih tidak mau, nantinya akan susah, nantinya akan tidak mampu karena Overthinking iya ya. overthinking duluan. Ya kalau misalkan kita berpikiran seperti itu terus, kita stuck di pemikiran seperti itu, ya kapan kita akan maju? Karena coba kayak kita balikan di situasinya, kayak berpikir kalau mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Iya. Mereka saja mampu, kenapa saya tidak mampu? Saya pasti mampu, lebih dari mampu gitu. Jadi harus positif, harus apa ya? Harus percaya diri dulu aja. Dari Kak Dewi, Kalau dari saya sendiri ya, kalau dari saya sendiri kan tim saya tidak lolos sampai PIMNAS ya, tapi sudah berhasil, menurut saya sudah membuktikan di mana kualitas dari diri masing-masing, diri sendiri, di mana kita itu tidak semudah itu untuk bisa mencapai titik tersebut. Jadi kayak yang seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Gandhi dan juga Kak Tia, kita itu memang betul-betul harus percaya diri dan yakin kalau ikut lagi ya. Ikut program ini walaupun tantangannya tidak pulang tapi benefitnya banyak, dan sekali lagi teman-teman itu harus bisa menyesuaikan kayak tadi konversi mata kuliah itu harus bisa menyesuaikan antara akademik dan non akademik. Jadi jangan sampai kita hanya terfokus pada non akademik tadi, tapi di lingkungan kampus kita bermasalah. Contoh kecilnya seperti saya dan teman-teman saya kemarin. Kalau untuk saya pribadi, saya ikut program ini ada konversi mata kuliahnya. Jadi ada konversi mata kuliahnya 20 SKS juga ada. Cuma karena saya berusaha menyeimbangi antara membuat balance antara akademik dan non akademik, saya berani ambil program itu, tapi di satu sisi nilai saya harus bagus karena pengajuan proposal atau pengajuan judul dan proposal itu pada saat akhir-akhir perkuliahan. Tetapi di situ saya meyakinkan diri saya karena saya sudah tidak ada waktu untuk ketika sudah kerja proposal ini, saya harus kerja lagi, saya punya mata kuliah dan lain sebagainya. Jangan sampai terpengaruh. Saya tidak ambil konversi tadi karena saya yakin dengan percaya diri kalau nilai-nilai saya aman semua. Dan tentu saja sesuai apa yang saya bilang barusan, bahwa nilai saya aman tanpa saya harus konversi karena tadi akademik dan non akademik saya itu balance atau sesuai. Jadi bisa ringan untuk diri sendiri mengikuti apapun karena kita bisa sesuaikan antara akademik dan non akademik tadi. Tapi harus berani ambil resiko. Ambil pengalaman itu berarti harus ambil resiko juga begitu. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut program PKM sangat-sangat bagus program tersebut. Semua program juga bagus, tapi tergantung dari diri sendiri. Kalau memang yakin dan percaya, banyak kok yang sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa, banyak yang tersedia lomba-lomba, banyak yang tersedia KDMI saya pernah ikuti, banyak yang tersedia ONMIPA juga kalau misalnya suka dengan lomba-lomba, ada pertukaran IISMA dan lain sebagainya. Itu untuk teman-teman tersedia, mulai dari cabang olahraga juga ada. Hanya pintarnya dari kita, seperti yang saya bilang tadi, bahwa sukses itu dipertahankan dan dicari. Jadi kalau misalnya memang kita ingin mencapai kesuksesan tadi sesuai minat kita, ya kita mencari tadi kayak di mana ada yang tersedia program yang sesuai dengan minat saya. Tapi yang minatnya yang sukses untuk yang dipertahankan tadi itu seperti ketika sudah ada lomba tapi kita dipaksakan waktu untuk antara ikut dengan tidak, tapi karena sepertinya lebih yakin untuk ikut, ya sudah ikut saja. Tapi hilangkan keraguan-keraguan tadi karena pasti akan lebih berusaha lagi pada saat sudah mengikuti program tersebut. Mungkin itu tentu. Oke, terima kasih. Dari Kak Tia sendiri ya, terkait di bagian ini pasti ada beberapa benefit yang Kak Tia sempat dapatkan, itu mungkin bisa di-sharing biar agar lebih menemukan motivasi bagi remaja. Sesungguhnya Kak Tia ya, saya juga itu dari dulu ingin sekali mendaftar di Betavian Drive. Tetapi ketika lihat pendaftarannya itu, lihat di postingannya Kak Ayu Siti Fatimah,
terus sudah mau coba daftar tapi kayak mengundurkan diri karena lihat wah sisi pendaftarannya itu kayak formulirnya itu banyak sekali yang harus diisi, terus kayak mengundurkan niat lagi jadi kayak nanti saja lah belakangan. Nah itu Kak Tia bisa sharing lah benefit apa aja yang Kak Tia dapatkan, karena dari Kak Dewi sudah dipaparkan tadi, dari Kak Gandhi pun sudah. Kalau benefit ya, awalnya saya juga sama seperti Kak Yuli, tahun kemarin saya sempat mendaftar juga sebagai saya sempat mengisi Google Form untuk pendaftaran ajang duta genre, tapi tidak diselesaikan karena memang saya langsung berpikir, aduh dari Google Form saja yang diisinya banyak sekali, mulai dari bukti KTP, bukti KTM dan lain sebagainya itu banyak sekali yang diisi, jadi kayak isinya semua banyak sekali, jadi kayak sudah biar praktikum dulu gitu. Jadi langsung berpikir saya belum bisa untuk memanage waktu saya belum bisa untuk mengambil risiko terlalu tinggi nih, tidak. Tapi tiba-tiba di tahun ini yang secara tidak terduga, yang justru saya tidak berpikir untuk masuk, tidak untuk mendaftar, tiba-tiba langsung didaftarkan, jadi kayak ya udah ikut saja. Adapun benefit yang saya dapatkan ketika saya terjun langsung di duta genre ini, apalagi sudah sebagai anggota forum genre, itu tentunya banyak sekali. Selain saya dituntut untuk bisa menjaga penampilan, saya juga dituntut untuk menjaga tutur kata saya. Karena yang saya emban di sini adalah seorang duta. Jadi kayak apa sih seorang duta kok begini? Jadi kayak itu yang saya jaga. Pandangan orang lain terhadap seorang duta itu yang saya jaga. Jadi yang dituntut oleh senior-senior kepada kami adalah kalian harus bisa menjadikan diri kalian adalah seorang role model, karena tentunya sebagai seorang duta itu tidak mudah. Kalian bukan cuma sekedar seorang duta saja, kalian juga sebagai role model kepada masyarakat luas, remaja-remaja di luar sana. Jadi tentunya kalian harus bagaimana cara kalian untuk menerapkan 3B, Brain, Beauty, and Behavior. Itu yang sudah ditanamkan dalam diri kita. Jadi kayak kita harus bersikap selayaknya seorang duta itu kayak lumayan susah ya, karena memang itu menjadi sebuah tantangan untuk saya juga, karena ya tapi yang seperti yang Kak Gandhi dan Kak Dewi bilang tadi ya, kita harus mengikuti proses, hargai proses. Karena ketika kita menghargai proses, kita tidak banyak mengeluh, tidak banyak overthinking, tidak banyak menuntut ini itu, kita akan berhasil, kita akan bisa melewati semua itu. Jadi banyak sekali benefit yang saya dapatkan. Anak-anak muda yang memiliki prestasi dan motivasi untuk lebih tingkat lagi dalam mengembangkan diri sendiri. Nah, itu di sini kita sudah masuk pada sesi terakhir. Saya akan membagikan logo dari masing-masing teman-teman sekalian, yang dimana ini berisikan logo tentang program yang sudah diikuti. Sebelum itu mungkin alangkah baiknya kakak sekalian minum dulu, karena rupanya kita dari tadi bicara ya pasti sudah dehidrasi, dan alangkah baiknya minum dulu untuk merefleksikan diri sendiri. Jangan lupa ucapkan bismillah Pak dulu. Baik, berakhir sudah sesi kita pada hari ini. Semoga program-program yang sudah kita ikuti maupun program-program lainnya dapat berkelanjutan lebih tingkat lagi, dan semoga memberikan motivasi dan menginspirasi teman-teman di luar sana untuk mengikuti program-program lainnya ataupun program yang sudah kami ikuti ini. Untuk itu kepada teman-teman sekalian, mungkin bisa lebih untuk menutup acara kita pada hari ini menyampaikan jargon dari masing-masing program yang sudah diikuti. Ini mulai dari Ibu Duta Genre. Oke, jadi di genre itu ada jargon yang sering kali kita paparkan. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Genre Gorontalo, Amiatia, Moniati, Gorontalo, Mobil. Kak Gandhi. Dari kampus mengajar mungkin dia punya slogan kampus mengajar angkatan 8, belajar sambil berdampak. Kalau dari saya pertukaran hasil merdeka yaitu bertukar sementara bermakna selamanya.
Kalau dari PKM jargonnya tuh per tim ya, karena tim saya produknya beras merah dan pisang goroko, jadi punya jargon sendiri untuk tim saya, untuk produk saya pribadi. Jadi ada solusi makan enak tapi tetap sehat. Baik, sudah selesai sesi dari kami. Untuk itu, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Kamera ada lagi.